Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti, NPM 19081010039. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital. Penyederhanaan fungsi boolean terdapat beberapa sub-materi, di antaranya adalah penyederhanaan dengan keymap sampai dengan 4 variabel, kemudian kondisi don't care, metode tabulasi, dan penyederhanaan pos. Yang pertama adalah penyederhanaan dengan keymap sampai dengan 4 variabel. Kernel map atau keymap merupakan diagram yang terdiri dari kotak-kotak, tiap kotak memiliki satu minterm. Kemudian map dapat memberikan diagram visual dari sebuah fungsi boolean yang dituliskan dalam bentuk standar. Nah, yang pertama ini ada keymap 2 variabel. Dia terdapat 4 kotak. Karena untuk menentukan kotak ini, dia menggunakan rumus 2 pangkat n. Ini adalah bentuk keseluruhannya. Untuk baris, dia ada X, dan untuk kolomnya, dia ada Y. Nah, untuk kotak pertama, dia bernilai bar, X bar dan Y bar, karena dia berada di baris ke-0 dan kolom ke-0. Nah, untuk baris ke-0, kolom ke-1, dia bernilai X bar dan Y. Y ini tidak dibarkan karena dia bernilai 1. Kemudian selanjutnya ada baris pertama atau baris ke-1, kolom ke-0. X-nya bernilai 1 karena X-nya bernilai 1, jadi dia tidak dibarkan. Kemudian Y-nya dibarkan karena dia bernilai 0. Kemudian untuk kotak terakhir dia bernilai XY. Dia tidak dibarkan karena dia berada di baris ke-1, kolom ke-1. Nah, ini adalah contoh dari keymap 2 variabel. F sama dengan XY, itu sama dengan keymapnya untuk baris ke-0, kolom ke-0, dia bernilai 0, atau minterm ke-0, dia bernilai 0. Kemudian minterm ke-1, dia bernilai 0. Karena untuk minterm ke-1, dia bernilai X bar Y. Untuk minterm kedua, dia bernilai 0 karena dia bernilai X Y bar. Nah, untuk minterm ketiga, dia bernilai 1 karena dia bernilai XY. Sama dengan ini, XY. Nah, ini adalah contoh dari keymap 2 variabel. F sama dengan X plus Y. Dia belum membentuk sebuah minterm dikarenakan X masih membutuhkan Y dan Y masih membutuhkan X. Penyelesaiannya adalah F sama dengan X ditambah Y, yaitu sama dengan X dikali Y plus Y bar, kemudian ditambah Y dikali X plus X bar, maka sama dengan XY plus XY bar plus XY plus X bar Y. Nah, di sini dia terdapat dua nilai yang sama, yaitu XY, maka salah satunya harus dicoret atau dihilangkan. Maka hasilnya adalah XY plus XY bar plus X bar Y. Nah, untuk XY ini adalah minterm ketiga. Kita lihat ini, dia adalah minterm ketiga. Nah, kemudian X Y bar, dia adalah minterm kedua. Kemudian X bar Y, dia adalah minterm ke-1. Nah, kita masukkan ini ke dalam keymap, ke dalam kotak ini. Untuk minterm ke-0 dia tidak ada, maka dia bernilai 0. Minterm ke-1 dia bernilai 1, minterm kedua dia bernilai 1, dan minterm ketiga dia bernilai 1. Kemudian dia dikelompokkan. Untuk pengelompokan ini tidak ada pengelompokan ganjil.
dia harus bernilai genap. Kemudian dia tidak boleh dikelompokkan menyilang. Misalnya, satu ini dikelompokkan dengan satu ini. Dia tidak boleh. Maka dia harus dikelompokkan dengan segaris. Dengan satu yang ada di sebelahnya. Begitu juga yang ada di atasnya ini harus dikelompokkan dengan yang di bawahnya. Nah, ini adalah langkah-langkah keymap. Cek apakah sudah membentuk minterm. Untuk di sini dia belum ya. Kemudian jika ya, langsung masukkan nilai mintermnya. Kemudian jika tidak, gunakan prinsip daerah. Kelompokkan nilai 1. Usahakan selalu membuat pengelompokan terbesar berdasarkan bilangan 2 pangkat n. Kemudian pengelompokan harus vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak boleh diagonal atau menyilang. Kemudian satu minterm dapat diikutkan dalam lebih dari satu kelompok, asalkan juga mengikut sertakan minterm yang belum dikelompokkan. Tuliskan fungsi boolean untuk tiap kelompok. Kemudian di sini ada keymap 3 variabel, nilainya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka di sini terdapat 8 kotak. Untuk yang pertama, dia bernilai minterm ke 0, kemudian minterm ke 1. Nah, untuk minterm ketiga dan kedua ini dibalik. Jadi di sini bernilai minterm ketiga, kemudian minterm kedua, kemudian minterm keempat, minterm kelima, dan minterm keenamnya ada di sini, kemudian minterm ketujuh ada di bawahnya 3. Ini adalah nilai desimalnya, di mana minterm ketiga dan kedua dia dibalik. Ini adalah nilai dari setiap mintermnya. Kemudian ini adalah contoh dari keymap 3 variabel. F sama dengan X bar YZ ditambah X bar YZ bar ditambah X Y bar Z bar ditambah X Y bar Z. Maka dia hasilnya akan berada di minterm ketiga, kemudian minterm kedua, minterm keempat, dan minterm kelima. Kemudian fungsi booleannya adalah X bar Y. Untuk X bar Y ini, dia ada di sini. Untuk yang atas ini, dia adalah milik dari X bar. Kemudian yang bawah ini adalah milik dari X. Kemudian untuk kotak ini dia adalah milik dari Y. Kemudian yang ini dia milik dari Y bar. Dan untuk yang tengah ini dia milik Z. Kemudian di samping kanan dan kirinya dia adalah milik Z bar. Contoh yang lainnya, F sama dengan X bar YZ ditambah X YZ X Y bar Z bar ditambah X YZ ditambah X YZ bar. Maka dia akan menghasilkan minterm ketiga, kemudian minterm keempat, minterm ketujuh, dan minterm ke-6. Kemudian fungsi booleannya adalah YZ. YZ ini adalah hasil dari pengelompokan yang ini. Dia berada di kolom ke Y dan kolom ke Z. Maka fungsi booleannya kita tuliskan YZ. Kemudian untuk yang ini dan ini, dia ada di X, dia berada di X dan Z bar. Karena dia berada di kanan dan kiri Z, dia adalah Z bar. Maka hasilnya adalah F sama dengan YZ ditambah XZ bar. Kemudian
contoh yang lainnya yaitu F sama dengan A bar C ditambah A bar B ditambah A B bar C ditambah BC. Nah, di sini dia belum membentuk sebuah minterm karena ini masih membutuhkan B, kemudian ini dia masih membutuhkan C, dan untuk yang BC ini dia masih membutuhkan B. Maka dia harus diubah dahulu menjadi sebuah minterm. Caranya adalah sama seperti yang ini tadi. Nah, dia akan menghasilkan minterm 1, kemudian minterm kedua, minterm ketiga, kemudian minterm kedua, lalu minterm kelima, dan minterm ketujuh. Kemudian dikelompokkan. Ambil yang paling besar dahulu, yang ini. 4. Dia ada di C. Maka kita tuliskan fungsi booleannya C. Kemudian untuk yang ini, dia berada di wilayah A bar B. Yang atas adalah wilayah A bar. Dan ini adalah wilayah B. Maka dia menghasilkan fungsi boolean yaitu F sama dengan C plus AB. F sama dengan C plus A bar B. Kemudian ini adalah contoh yang terakhir yaitu F X Y Z sama dengan sigma 0, 2, 4, 5, 6. Nah, di sini dia sudah ada nilai mintermnya, maka tinggal dimasukkan saja, yaitu untuk yang 0 dia masuk ke minterm ke-0, kemudian minterm kedua, minterm ke-4, minterm ke-5, dan minterm ke-6. Maka kita harus mencari fungsi booleannya. Di sini sama, ambil yang paling besar dahulu, dia berada di Z bar. Kemudian untuk yang ini, dia berada di wilayah X, Y bar. X, Y bar. Kemudian ada keymap 4 variabel. Ini tetap sama, di mana untuk baris ke ini dia terbalik, dan ini dia juga terbalik. Nah, ini adalah biasanya. Kemudian di keymap 4 variabel ini, satu kotak mewakili term dengan 4 literal, 2 kotak berdekatan mewakili term dengan 3 literal, 4 kotak berdekatan mewakili term dengan 2 literal, 8 kotak berdekatan mewakili term dengan 1 literal, ujung atas dan bawah serta kiri dan kanan dianggap membentuk kotak yang saling berkaitan. Nah, ujung atas dan bawah, kanan dan kiri, dia membentuk kotak yang saling berkaitan. Kemudian ini ada contohnya, di mana F, W, X, Y, Z sama dengan sigma 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Ini sudah terdapat nilai mintermnya, maka dia dimasukkan ke dalam kotak. Nah, untuk mencari fungsi booleannya, kita masukkan yang ini dulu, yang paling banyak, di mana dia berada di wilayah Y bar. Dia berada di wilayah Y bar. Kemudian untuk yang ini, dia berada di wilayah
W bar, Z bar. Kemudian untuk yang ini, dia berada di wilayah X, Y, X, Z bar. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua adalah F sama dengan A bar, B bar, C bar, ditambah B bar, C, D bar, ditambah A bar, B, C, D bar, ditambah A, B bar, C bar. Maka dia harus dihitung terlebih dahulu, karena ini belum membentuk sebuah minterm. Setelah dihitung, dia akan menghasilkan nilai minterm, yaitu minterm ke-0, kemudian minterm kedua, minterm ke-0, kemudian minterm ke-1, minterm kedua, kemudian minterm ke-6, minterm ke-8, 9, dan minterm ke-10. Dan hasilnya adalah F sama dengan B bar, D bar, kemudian ditambah B bar, C bar, ditambah A bar, C, D bar. Kemudian ada kondisi don't care. Kotak pada map yang tidak berisi angka 1 dianggap bernilai 0. Asumsi tersebut tidak selalu benar karena ada aplikasi di mana ada beberapa kombinasi input yang tidak pernah muncul, sehingga bisa diabaikan atau don't care. Don't care dapat diterapkan pada keymap untuk lebih menyederhanakan suatu fungsi boolean. Nah, untuk fungsi don't care itu sendiri adalah untuk membantu pengelompokan, bisa menggunakan simbol D atau X. Di sini ada contohnya, F, W, X, Y, Z sama dengan sigma 1, 3, 7, 15, dan 11. Dan untuk don't care-nya, D, W, X, Y, Z sama dengan sigma 0, 2, 5. Kita masukkan untuk nilai mintermnya terlebih dahulu, yaitu 1, 3, 7, 11, dan 15. Untuk don't care-nya juga dimasukkan, yaitu minterm ke-0, kemudian 5, dan 2. Nah, karena fungsi dari don't care ini adalah membantu pengelompokan, maka dia bisa diikutkan dalam pengelompokan. Seperti ini. Kemudian hasil dari fungsi booleannya adalah W bar Z. Kenapa W bar Z? Karena ini dia berada di wilayah W bar dan Z. Kemudian untuk yang ini dia berada di wilayah Y dan Z. Ada latihan. Nah, kemudian ada penyederhanaan post. Nah, untuk penyederhanaan post ini ada dua macam, yaitu sub dan post. Sub adalah sum of product, diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Sedangkan post adalah product of sum, diistilahkan dengan perkalian dari hasil penjumlahan. Untuk dapat memperoleh ekspresi boolean yang harus diperhatikan hanyalah output 1. Suku-suku bentuk sub disebut minterm. Sedangkan untuk mendapatkan bentuk post atau maxterm, diperhatikan hanyalah keluaran bernilai 0. Di sini adalah sub ambil nilai yang nilainya 1, maka dia harus mengambil yang nilainya hanya 1.
di mana hasil fungsi booleannya adalah B bar D bar plus B bar C bar plus A bar C bar D bar. Ini adalah fungsi boolean dari bentuk F A B C D sama dengan sigma 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10. Nah, untuk jawaban posnya, dia hanya mengambil nilai 0, yang hanya bernilai 0. Untuk F bar AB plus CD plus B D bar, maka dia harus diubah. Maka hasilnya adalah F sama dengan A bar plus B bar, kemudian dikali dengan C bar plus D bar, kemudian dikali dengan B bar plus D. Nah, di sini dia menggunakan gimana plus dia akan menjadi kali. Begitu juga sebaliknya, jika dia kali, maka dia akan menjadi plus. Dan untuk nilainya, jika dia hanya A, maka dia akan berubah menjadi A bar. Begitu juga sebaliknya, jika dia A bar, maka hasilnya dia akan berubah menjadi A. Kemudian ada metode tabulasi. Konsepnya adalah metode Kmap mudah untuk variabel berjumlah kurang dari 5 dan 6. Lebih besar dari itu sudah sulit untuk melakukan pengelompokan. Metode tabulasi dapat digunakan untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan 5 atau lebih variabel dan dapat diterapkan dengan program komputer. Metode tabulasi terdiri dari bagian penentuan prime implikan dan pemilihan prime implikan. Nah, untuk penentuan prime implikan ini, proses ini membandingkan tiap minterm dan minterm yang lain. Jika dua minterm berbeda di hanya satu variabel, maka variabel tersebut dihapus sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Diulangi sampai tidak ada lagi. Kemudian algoritmanya yaitu kelompokkan minterm berdasarkan jumlah 1 bar S yang dimiliki. Kombinasikan dua minterm yang berbeda hanya pada satu variabel dan beri tanda. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai tidak ada kombinasi yang mungkin. Term yang tidak bertanda adalah prime implikan. Dan ini adalah contohnya. F W X Y Z sama dengan sigma 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Nah, dia harus diubah dahulu ke dalam bentuk biner. Setelah itu dikelompokkan. Contohnya yaitu untuk 0. Apakah dia bisa digabungkan atau bisa digabungkan dengan minterm yang lain? Di sini dia dikelompokkan dengan minterm ke-1. Maka dihitung hasilnya adalah 0, 0, 0 bar. Atau 0, 0, 0 strip. Kemudian begitu juga seterusnya. Ini juga harus dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan, maka harus diberi tanda. Maka hasilnya dia menggunakan hasil di mana yang tidak ada tandanya, yaitu B bar X bar Y bar adalah ini karena dia bernilai 0.
Kemudian X bar, Z bar, X bar, Z bar. Nah, kenapa dia di sini dicoret? Karena dia nilainya sama, maka salah satunya harus dicoret. Kemudian yang terakhir ini adalah WY. Dia bernilai 1, maka WY. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Caranya itu sama. Ini diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk biner. Kemudian dikelompokkan sampai dia menghasilkan paling sedikit. Nah, ini tetap sama, dia dicoret karena dia bernilai sama, maka hasilnya adalah X bar, Y bar, Z. Dia adalah nilai yang ini, karena dia tidak bisa dipasangkan dengan yang lainnya. F ini sama dengan yang tidak ada pasangannya atau yang tidak diberi tanda, seperti ini. Dan yang ini. Kalau F sama dengan X bar, Y bar, Z ditambah W bar, X, Z bar ditambah dengan W bar, XY, kemudian ditambah dengan XYZ, kemudian ditambah dengan WYZ, kemudian ditambah dengan WX bar. Nah, untuk pemilihan prime implikan, proses penentuan prime implikan tidak selalu menghasilkan jumlah term yang minimum, sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua minterm dalam fungsi. Langkahnya yaitu nilai per kolom, cari yang berisi hanya satu centang, beri tanda terpilih pada term yang mewakili dan mintermnya. Jika masih ada sisa minterm, cari term yang dapat mewakili seminimal mungkin. Ini ada contoh seperti tadi, dia harus dikelompokkan dulu. Kenapa dia 8 ada di atas dan 6 ada di bawah? Karena dia harus sesuai dengan kelompoknya. Dan hasilnya adalah F sama dengan X bar, Y bar, Z plus W bar, X, Z bar plus W bar, X, Y plus XYZ plus WYZ plus WX bar. Nah, ini adalah daftar prime implikannya. Untuk pemilihan prime implikan ini, utamakan yang centang 1. Contohnya adalah 1 dan 9. 1 ini dia bernilai centang 1. Karena dia dipasangkan dengan 9, maka untuk yang kolom ke-9 dia otomatis akan terlingkari. Kemudian ada 4. 4 ini juga sama, maka untuk pasangannya yaitu 6, dia akan otomatis terlingkari. Untuk 6 dan 7, dia tidak akan, untuk angka 7-nya dia tidak akan terlingkari, karena untuk minterm ke-6 ini dia terdapat 2 centang, maka dia tidak beri tanda silang. Kemudian untuk 7 dan 15, dia juga bernilai 2 centang, maka dia tidak masuk dalam daftar prime implikan. Kemudian untuk 11 dan 15, 11 dia juga bernilai 2 centang, sedangkan 15 juga bernilai 2 centang, maka dia tidak dapat dilingkari. Nah, untuk 8, 9, 10, 11, dikarenakan 8 terdapat 1 centang dan 10 terdapat 1 centang, maka otomatis 9 dan
11, dia akan otomatis terlingkari. Nah, untuk 7 dan 15 ini adalah sisa yang tidak terlingkari. Maka pilih salah satu yang mewakili dua minterm ini. Kita ambil untuk yang 7 dan 15. Dia akan terlingkari. Nah, di sini dia harus terlingkari semua. Tidak ada satu minterm pun yang tidak terlingkari. Dia harus dilingkari semua. Maka hasilnya adalah F sama dengan X bar Y bar Z plus W bar X Z bar plus X Y Z. Ini adalah minterm 7 dan 15 dan WX bar. Dia adalah minterm dari 8, 9, 10, dan 11. Ini adalah latihannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.